Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Ya, jadi gini Ustaz, apa benar nggak Ustaz anggota Hizbut Tahrir? Alhamdulillah, saya sudah menjadi anggota Hizbut Tahrir semenjak tahun 2006 kalau saya nggak salah. Oh iya Ustaz, selama ini kan anggapan orang tentang Hizbut Tahrir ini adalah organisasi teroris. Apalagi pemerintah mengeluarkan perpu ini adalah organisasi terlarang. Ya. Nah, gimana Ustaz menurut Ustaz? Ya, jadi selama ini kan anggapan memang seperti itu arahannya. Hanya saja kalau kita lihat pada faktanya, Hizbut Tahrir sebenarnya adalah sebuah organisasi dakwah. Jadi sebuah harokat dakwah, sebuah pergerakan dakwah yang memang aktivitasnya adalah dakwah, mewujudkan kemudian Islam, kehidupan Islam itu seperti apa. Sehingga yang dipakai adalah dalil-dalil daripada Al-Quran Al-Sunnah, kemudian berdakwah di tengah-tengah umat dan tidak melibatkan kekerasan sama sekali. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir teroris, dia jelas-jelas salah paham dan ini adalah tuduhan yang sangat luar biasa keji. Kenapa? Karena memang Hizbut Tahrir ada di banyak negara dan sama sekali tidak melegitimasi kekerasan sebagai salah satu cara untuk berdakwah. Karena kita meyakini bahwa dakwah ini adalah mengajak orang pada kebaikan. Nah, karena mengajak orang pada kebaikan, maka dakwah ini harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Jadi gitu. Itu kan Indonesia, Ya. tapi di negara-negara lain nih Ustaz, kita lihat di internet, sosial media, Ya. melarang Hizbut Tahrir untuk beraktivitas organisasinya. Ini ada apa? Kenapa kemudian semua negara ini sama punya asumsi seperti itu? Gitu? Nah, justru itu yang kita pertanyakan. Kenapa ada di beberapa daerah, di beberapa tempat keberadaan Hizbut Tahrir kemudian dilarang, walaupun tadi tidak semuanya sebenarnya. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang masih memperbolehkan aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir dengan negara yang tidak memperbolehkan, ternyata lebih banyak negara yang memperbolehkan. Contoh misalnya Inggris tetap memperbolehkan aktivitas Hizbut Tahrir di situ. Kenapa? Karena tidak ada permasalahan pada mereka. Hizbut Tahrir sudah mengatakan secara jelas bahwa tidak ada kekerasan di situ, mereka tidak membuat kerusuhan atau kericuhan di situ, karena sama sekali kita tidak mengadopsi bahwa itu adalah jalan dakwah. Lagian di dalam Islam itu kan Al-Quran sudah menyampaikan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu cuma ada 3. Kalau tidak memberikan hikmah, lalu kemudian memberikan pelajaran yang baik, lalu yang ketiga adalah debat dengan cara yang baik. Tapi tidak ada kemudian membunuh di situ atau kemudian mengebom di situ atau melakukan aktivitas-aktivitas kekerasan yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini nih kondisinya, bagaimana menurut Ustadz? Ustadz harus dakwanya seperti apa dan Hizbut Tahrir kira-kira harus seperti apa menjelaskan ke umat bahwasanya semua ini adalah fitnah gitu, tujuan-tujuan saja. Betul. Jadi dakwah itu tetap. Jadi apabila contoh ada fitnah-fitnah juga yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir sama kayak ISIS, sama-sama khilafah. Nah, ini harus belajar dulu. Jadi mereka harus belajar dulu konsep khilafah ini seperti apa, konsep kekhalifahan, konsep khilafah seperti apa. Di dalam Al-Qur'an misalnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kata-kata di situ khalifah, kan ya, kata-kata bahwa Adam akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, apa kemudian maknanya khalifah di situ? Lalu apa yang dimaksud dengan khilafah yang berdasarkan hadis Rasulullah? Nah, bahwa di situ tidak ada sama sekali kegiatan-kegiatan kekerasan juga. Adapun yang diadopsi oleh misalnya orang-orang yang ada di ISIS misalnya tentang khilafah yang seperti itu tidak sama sekali diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Jadi menyamakan antara Hizbut Tahrir dengan ISIS ini adalah sebuah stigmatisasi negatif yang sangat parah sekali. Nah, apalagi kemudian mengatakan bahwa Hizbut Tahrir akan membubarkan negeri misalnya, akan membuat negeri ini kacau balau. Lah, faktanya yang terjadi adalah yang membuat negeri kacau balau, yang membuat negeri ini hancur justru adalah orang-orang yang mengatakan bahwa NKRI harga mati misalnya, atau saya Pancasila, saya Indonesia, lalu mereka mengadakan korupsi, mereka membuat hal-hal yang buruk dengan cara misalnya mengadu domba di antara orang, berpuisi dengan cara-cara yang nggak baik gitu kan ya, lalu kemudian yang membuat kericuhan, justru keresahan. Nah, ini justru yang memang jarang disadari. Jadi artinya kita harus melihat bahwa khilafah ini adalah memang khazanah di dalam Islam. Walaupun orang-orang muslim juga ada yang berbeda pendapat dengannya, itu pun kita terima, tidak ada masalah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir mengkafirkan orang yang lain. Lalu kemudian saya jawab begini, saya mencapai Islam ini 5 tahun, saya dapat Islam 5 tahun. Loh, kok bisa-bisanya ketika saya masuk Islam lantas saya mengkafirkan orang-orang yang sudah Islam? Masuk Islam itu susah, masa kita mudah mengeluarkan orang daripada Islam? Nah, itu bukan yang kita dapat di Hizbut Tahrir. Saya mengkaji di Hizbut Tahrir, mengkaji Islam di Hizbut Tahrir semenjak tahun 2002. Setelah saya masuk Islam. Selama itu yang saya pelajari apa? Yang saya pelajari adalah kitab tentang akidah. Bagaimana kita tentang syariat, apa itu hukum-hukum syariat, bagaimana berhukum dengan hukum-hukum syariat, bagaimana memahami yang namanya fikih, bagaimana memahami yang namanya konstelasi politik misalnya, bagaimana memahami Islam itu ketika diterapkan dalam kehidupan publik,
bagaimana Islam itu ketika bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini yang kita pelajari. Karena itulah buku-buku yang saya keluarkan pun sebenarnya adalah pembelajaran Islam yang tadi yang saya katakan. Misal contoh, udah putusin aja, itu berasal daripada Nizamul Ijtimai fil Islam yang saya pelajari di Hizbut Tahrir. Jadi sistem pergaulan di dalam Islam. Contoh misalnya yuk berhijab, itu juga saya pelajari dari situ, Nizamul Ijtimai fil Islam. Bagaimana Islam mengatur hubungan pria dan wanita, bagaimana perempuan harus berpakaian dan sebagainya. Saya menulis buku lagi tentang misalnya khilafah, itu terinspirasi dari Nizamul Hukmi fil Islam, bagaimana sistem pemerintahan di dalam Islam. Beyond the Inspiration, buku saya yang pertama, itu diinspirasi dari buku Nizamul Islam misalnya, yang juga dikaji oleh setiap orang-orang yang belajar di Hizbut Tahrir ketika mereka mengkaji-kaji kitab itu. Jadi yang pertama adalah Nizamul Islam, itu saya terjemahkan dalam konsep yang baru, lebih populer, itu namanya Beyond the Inspiration. Nah, jadi alhamdulillah Hizbut Tahrir mengubah saya jadi lebih baik, mengubah saya jadi lebih paham tentang Islam, dan pun saya punya orang tua juga bukan muslim, dan ternyata saya tidak serta-merta saya pukul misalnya karena saya di Hizbut Tahrir lantas kemudian harus berbuat kasar pada mereka. Tidak, Hizbut Tahrir tidak mengajarkan kekerasan semacam itu. Jadi sekarang kalaupun ada orang-orang yang kemudian berpikir salah tentang Hizbut Tahrir, ya nggak ada masalah, dakwah terus berjalan. Karena dakwah ini yang nyuruh bukan orang-orang penguasa, yang nyuruh juga bukan orang-orang yang membenci, tapi yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Agama ini milik Allah, maka kita juga berdakwah karena Allah. Maka yang bisa menghentikan kita ada dua, yaitu adalah pertama kematian kita, yang kedua kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.